Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini ketemu lagi dengan Cak Monyong di dalam acara Cahaya Batin. Nah, memang situasinya malam hari ini adalah situasi awal-awal bulan Suro. Kebetulan saya di rumah saya sendiri, di kawasan rumah ini kami bersama keluarga besar kami, ada Mas Feris, Rahayu, Mas Feris, Rahayu, dan Kakang Mas Eko. Nah, malam ini kita memang sedang melakukan upaya mengingatkan kembali tentang peristiwa-peristiwa Suro, di mana Suro tersebut dimaknai banyak hal. Ada saudara-saudara masyarakat Muslim, kebetulan kita juga merayakan 1 Muharram. Dan untuk teman-teman yang asli dari Jawa juga melakukan seperti yang kita lakukan malam hari ini, yaitu mencuci pusaka. Mencuci pusaka sebenarnya adalah membersihkan kembali batin kita, membersihkan pikiran kita. Nah, itu sebagai untuk mengawali. Saya kebetulan ada Mas Feris, saya ingin bertanya sedikit banyak tentang apa yang bisa menjadi makna di dalam kehidupan kita bulan Suro ini, dan mungkin harapan-harapannya seperti apa. Mas Feris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Jadi menurut saya ritual bulan Suro yang kita adakan setiap tahun ini adalah ritual pembersihan diri yang bila mana kita akan kembali bersih dan agar selalu mengingat akan kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian bumi yang dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi di kesempatan peringatan Suro ini mungkin kita bisa maknai bahwasanya sebagai umat manusia kita harus lebih sering introspeksi diri untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut saya dengan acara-acara ritual atau ngeruat pusaka, yang paling penting adalah pusaka yang ada di dalam diri kita sendiri, termasuk batin kita, termasuk pemikiran kita, termasuk tingkah laku kita dan badan kita. Mari kita perbaiki perilaku kita yang sudah mulai terkikis oleh adanya sistem teknologi yang semakin lama semakin tidak bisa ditebak. Monggo kita tetap menjaga perilaku kita introspeksi pemikiran kita introspeksikan lagi batin kita agar kita bisa melangkah di tahun-tahun berikutnya. Ya. Mas Feris, sebelum saya ke saudara kita ini yang sangat muda, kalau melihat banyak orang di bulan Suro ini kan adalah peristiwa yang menarik, bahwa kita harus membersihkan diri. Membersihkan diri atau menyucikan diri sebenarnya yang harus kita lakukan di bulan Suro ini. Baik. Menurut saya di dalam bulan Suro ini kita harus bisa mensucikan diri, mensucikan batin, mensucikan pikiran kita agar kita tidak selalu berpikiran negatif terhadap keadaan alam semesta. Dan kita juga harus selalu
bermain dengan batin yang positif sehingga pemikiran-pemikiran kita tetap sehat dan bisa mengarah ke yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya ke Mas Eko. Mas Eko, kalau bulan Suro ini, bulan Suro musim kemarau tapi masih hujan. Nah, kayaknya seger-seger gimana lah suasana kali ini ya, malam kali ini. Mas Eko, menurut sampean bulan Suro dimaknai seperti apa oleh sampean? Kalau menurut saya, malam Suro itu malamnya kita beralih. Jadi dalam kehidupan kita yang dulu kurang seberapa positif, kita positifkan kembali karena kita sucikan kembali, karena itu yang lebih penting. Dan itulah cara untuk mensucikan diri kita, baik dari secara batin maupun perilaku kita ke masa depan, biar kita tidak digilas oleh teknologi yang semakin lama semakin tidak tentu arahnya. Terima kasih dari saya. Mas Eko, ya. Kondisi ekonomi seperti Anda lihat, apakah menjadi harapan ke depan bulan Suro ini menjadi introspeksi, menjadi kita mawas diri, menjadi kita hati-hati? Gimana sebenarnya Mas Eko? Iya, kalau dalam pandangan saya, yaitu kita harus semakin hati-hati untuk apapun bentuknya yang kita tanamkan dalam diri, supaya kita dapat melangkah yang lebih positif lagi, yang lebih baik lagi, dan supaya tidak menimbulkan kerusakan di bumi ini. Itu aja. Saya kepingin Mas Feris. Pemirsa Cahaya Batin, Mas Feris aktif di media sosial sebagai seorang jurnalis yang juga dekat dengan keluh kesah masyarakat. Kalau kita melihat keluh kesah masyarakat, Mas Feris, di bulan Suro seharusnya kita datang berinteraksi dengan alam. Seperti ini ya, mungkin anggap saja ini kita sedang ada di atas pegunungan, tapi sebenarnya ada di pinggir laut ini, di Kenjeran. Nah, keluh kesah masyarakat menurut sampean sejauh ini terhadap situasi alam yang seperti itu, apalagi pandemi, ekonomi, situasi yang tidak menentu, banyak apa yang ditangkap dari masyarakat? Jadi yang saya tangkap terhadap masyarakat adalah memang masyarakat banyak sekali mengeluhkan tentang kondisi ekonomi. Sudah berapa bulan kita mengalami, berapa tahun kita mengalami hal seperti ini. Jadi banyak sekali cuitan-cuitan dari masyarakat memang sangat berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Untuk masalah harapan, memang masyarakat sekarang ini seperti terkungkung di dalam batok kelapa. Jadi mau ini susah, mau itu susah, mau ini susah. Sebenarnya harapan masyarakat adalah ayolah kita semuanya terbuka. Kalau memang masa pandemi ini bisa diselesaikan melalui apa? Jadi di dalam bulan Suro ini dengan cuaca yang memang agak ekstrim, kalau kita terbuai dengan cuitan-cuitan masyarakat juga tidak akan ada selesainya, tidak akan ada habisnya. Ya tentunya masyarakat berharap kepada pemerintah agar bisa kembali ke masa-masa sebelumnya, masa-masa tentang tumbuhnya perekonomian kerakyatan. Lebih baik ya. Masa-masa tentang ya tentunya
dengan guyup sesuai dengan persatuan Indonesia, mungkin bisa guyup dan bisa mengadakan acara-acara sehingga masyarakat sudah tidak takut dan tidak terbayang-bayangi oleh masa pandemi ini. Apa harapan Mas Feris terhadap situasi ini? Harapan saya kepada pemerintah agar ya pemerintah memang juga tidak bisa disalahkan karena ini memang benar-benar terjadi ya. Jadi dengan banyaknya kawan-kawan yang meninggal, dengan banyaknya kawan-kawan juga masyarakat yang terpapar, memang kami sadari bahwasanya harus seperti ini. Pemerintah harus berbuat seperti ini. Tapi juga ojo nemen-nemen ya ojo kasar-kasar regone masyarakat. Masyarakat juga butuh makan ya kan. Tolonglah pemerintah bisa memikirkan nasib masyarakat yang memang benar-benar ayo kita cari makan ya enak ya kan. Ayo kita bisa berkumpul kembali dengan nyaman ya kan, khususnya para pekerja seni dan hiburan. Saat ini memang merasa sangat kekurangan sekali. Jadi harapan saya sebagai masyarakat biasa, saya berharap mari cepat kita sudahi masa pandemi ini. Apalagi sekarang ini PPKM kan semakin diperpanjang. Ya, nggak masalah, PPKM diperpanjang nggak masalah, tapi tolong harapan kami kepada pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu menyekik masyarakat. Oke. Mas Eko, harapannya panjenengan baik itu kepada negara, masyarakat di bulan Suro ini? Ya, untuk harapan masyarakat sama seperti yang diungkapkan sama Mas Feris, kita sama. Sebetulnya kalau intinya sebagai rakyat ya tahulah kedaulatan untuk rakyat gitu. Jadi apapun bentuknya mohon ditindaklanjuti kebijaksanaan apapun bentuknya hanya untuk rakyat. Jadi jangan terlalu arogansi, jangan terlalu kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Ayolah monggo, kita semua butuh jenengan, jenengan semua butuh kita juga gitu loh. Sama-sama dipadukan, sama-sama ayolah mari kita gotong royong untuk gimana caranya supaya pandemi ini supaya cepat selesai gitu loh. Apa gunanya kalau kita apa gunanya kalau kita berdiri sendiri tanpa orang lain, itu juga nggak ada manfaatnya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Seperti yang kita dengarkan keluh kesah di bulan Suro hari kedua. Nah, tadi malam kita melakukan perjalanan yang cukup berat sebenarnya, pertengahan itu. Nah, malam ini kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Gusti Kang Maha Suci, manembah hening suci, mengingat dan selalu menyapa dalam sebuah kedalaman. Bahwa apa yang disampaikan dalam Cahaya Batin, belajarlah mengenali diri sendiri sebagai mana juga mengenali Gusti Kang Maha Suci. Tingkatan demi tingkatan pemahaman dalam aksara Jawa telah kami sampaikan. Semoga di bulan Suro, dalam pengertian yang sangat dalam, Suro adalah badan kita, sifat Gusti, uripe rasa, manjinging nengrogo. Mari kita sama-sama agungkan yang namanya rogo sing bendino gendong manungso nang dalan nang endi ae sing dadi perintah manungso. Di tengah bulan
yang penuh dengan situasi yang kurang menentu, mari kita berharap bahwa pemerintah segera sadar untuk kembali membantu, memberikan jawaban dengan pasti tentang kondisi saat ini agar kita bisa bekerja bersama, tumbuh bersama, berkembang bersama, menikmati kemakmuran secara bersama-sama. Demikian pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.